Shalom semuanya, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita bersama-sama kembali akan memuji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita, duduk tenang di tempat kalian masing-masing, dan jangan lupa selalu siapkan Alkitab untuk kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita akan ambil waktu teduh kita sejenak, lalu Lose akan membacakan ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hari ini hari yang sangat istimewa. Tuhan Yesus akan menggenapkan janjinya, apa yang sudah disampaikan kepada para murid. Kita akan berdiri bersama-sama. Ibadah hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setia Tuhan beserta dengan kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dengan masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang setia kepada kami, yang tak pernah meninggalkan kami, tetapi senantiasa menyertai kami. Hari ini kami bersyukur kembali ya Tuhan, ketika kami boleh menjalani Tuhan saat-saat kami di rumah dan ada waktu bagi kami memuji Engkau pada hari ini. Berikan kami sukacita dengan kesungguhan ketika kami mengagungkan dan memuji nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak silahkan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah, apa kabarnya? Selamat pagi Lause, kabar baik pastinya mereka Puji semua. Tuhan, Lause sangat senang karena walaupun kita di rumah aja, Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih tetap bisa beribadah di rumah sampai saat ini. Oh ya Lose, Ya. hari ini kita kan mau ibadah, Iya. tapi kayaknya ada yang kurang. Siapa ya Lose? Iya ya, ada Cece Regina Iya. sama Lause Maria. Ayo Oh kita iya, panggil yuk kita panggil yuk. Cece Regina. Panggil Lause Maria. Lause Maria. Lause, mau tanya Cece Regina semangat gak untuk ibadah hari ini? Semangat. Semangat. Lause Maria gimana? Semangat dong. Yeay. Yuk kita mau menyanyikan lagu 10,000 Reason karena kebaikan Tuhan bagi kita itu ada banyak sekali yang bahkan kita nggak bisa hitung Lause. Iya betul. Kita diberikan kesehatan sampai saat ini, kita berada bersama keluarga kita sampai saat ini, itu semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus bagi kita. Yuk sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita, Lose minta anak-anak untuk berdiri dan mengikuti ibadah dengan tertib ya. Kita memulai ibadah kita dengan kita mensyukuri kebaikan Tuhan Yesus bagi kita. Kita nyanyikan lagu 10,000 Reason. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy
kedua, give me. You are rich in love. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. 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 Lause, setiap hari Tuhan pimpin kita, jagai kita. Wah, kayaknya kita saatnya memuji Tuhan. Ya. Hati kita penuh dengan nyanyian. Betul sekali. Karena kita bersyukur Tuhan selalu pelihara kita. Iya. Yuk kita akan nyanyi, hatiku penuh nyanyian. Oke. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Raja dan kita adalah anak-anak Raja. Tuhan Yesus menginginkan anak-anaknya untuk menjadi terang. Untuk itu, yuk kita nyanyikan lagu Give Me Oil. Give me oil. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy, give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna,
the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Yeay. Lause, Ya Lose, kita hari ini mau mengingat kembali ketika Tuhan mengirimkan penolong buat kita. ya. Kita akan menyanyikan buah Roh Kudus. Yuk kita akan nyanyi bersama-sama. Oke Lose. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Mau hidup. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Mau hidup. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ku mau hidup. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Benar Lose, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Ya, Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kita setiap harinya. ya Lause. Lose, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lose Selfie minta anak-anak untuk boleh duduk kembali. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, jadi Lose harap duduk dengan tertib. Dan dalam sikap berdoa kita mau menyanyikan satu lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
bagi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku. terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Anda, kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Tuhan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lause yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami supaya ketika firman Tuhan kami dengar, kami duduk diam, kami tenang, dan hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Wah, kenalkan nama aku Dino. Wah, tapi teman-teman, Dino pagi ini sedih. Tahu nggak kenapa Dino sedih? Bukan karena Dino nggak dapat uang jajan, bukan. Tapi lebih dari itu, Dino sedih karena sahabat Dino namanya Aliando pergi jauh sekali, jauh. Padahal dia udah janji sama Dino untuk tidak meninggalkan Dino. Tapi tadi pagi dia pagi ini pergi, aduh Dino sedih. Ada suara anak menangis. Di mana ya? Ada anak kecil menangis. Kenapa kamu menangis? Kamu jatuh ya? Enggak Kak, Coba kakak periksa, ada yang sakit. Kenapa menangis? Dino sedih Kak. Kenapa? Kenapa? Cerita dulu sama kakak. Kenapa kamu menangis? Dino kan punya sahabat. Kemana sahabatmu? Si dia tuh pergi jauh. Siapa nama sahabatmu? Aliando kan dia pergi. Ariando pergi kemana dia? Meninggalkan kamu dia, pulang ke rumah. Kemana dia? Dia pergi jauh. Jauhnya kemana? Ayo kakak antar cari Aliando yuk. Jauh ke Papua. Ke Papua, jauh ya rupanya. Iya. Oh, jadi kamu sedih karena teman kamu pindah kota. Jangan sedih dek. Diam dulu. Hapus air matanya. Ingusnya dibersihin dulu ya. Dengar, kakak mau kasih tahu kamu. Jangan sedih, diam dulu. Ada satu teman kita loh yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia teman yang setia. Mungkin sahabatmu Aliando bisa mengingkari janjinya. Tapi sahabat yang kakak ceritakan ini, dia sahabat yang sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan sahabatnya. Mau tahu? Mau Kak.
Kalau kamu mau tahu, duduk yang manis ya. Duduk yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhan di Glory Kid. Nanti ada Loso Tuti akan sampaikan cerita tentang seorang sahabat yang baik. Kalau mau dengar, duduk baik. Ayo, nah anak-anak yang di rumah silahkan kalian duduk manis seperti Dino ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Loso Tuti. Ya, tadi kalian sudah kenalan dengan si Dino kan? Yang dia menangis dengan keras, kenapa? Karena kehilangan sahabatnya. Sahabatnya yang sudah berjanji tidak akan meninggalkan Dino. Nah hari ini seperti tadi yang Loso Christine sampaikan, kita juga akan kembali diteguhkan. Kalau kita memiliki seorang sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalian pasti kenal, siapakah dia? Betul, dia adalah Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya dan juga kita. Nah hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita nanti akan buka dari Kisah Para Rasul pasal kedua. Nanti kita akan lihat bagaimana kisah Tuhan menggenapi janjinya kepada murid-muridnya. Ya, kalau minggu yang lalu kita belajar bahwa di dalam Kisah Para Rasul pertama mengisahkan Yesus yang terangkat ke surga. Hari ini sesuai dengan janji yang diberikan kepada para murid, maka dia mengenapi janjinya. Nah anak-anak, kalau misalnya hari itu kita jadi murid Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita ya? Menunggu sebuah hari yang tidak pasti. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia memberikan pesan, tinggallah kamu di Yerusalem dan nanti tiba waktunya aku akan kembali dan mengirimkan seorang penolong bagi kamu. Apakah kira-kira Tuhan Yesus memberikan waktunya, harinya dan tanggalnya? Ternyata Alkitab tidak mencatatnya ya, bahwa Yesus menentukan kapan saatnya dia akan datang mengirimkan penolong bagi para muridnya. Tetapi murid-murid tahu bahwa Yesus adalah sahabatnya yang sejati. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengajak mereka, Tuhan Yesus menyuruh mereka tinggal di Yerusalem, bersama-sama berhimpun, maka mereka melakukan hal itu. Nah, tepat seperti pada hari ini ada sebuah hari yang istimewa. Kenapa hari ini Loso katakan sebuah hari yang istimewa? Sama seperti para murid menantikan hari itu, kita juga hari ini memperingati sebuah hari istimewa, ya, yaitu hari Pentakosta. Secara umum hari Pentakosta adalah hari memperingati turunnya Roh Kudus. Tetapi sebenarnya dalam Perjanjian Lama itu juga menjadi sebuah hari yang diperingati oleh orang Israel yang menandakan bahwa itu adalah hari di mana mereka merayakan masa panen. Sehingga nanti kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana itu memberikan judul di perikopnya itu pasal 2 ayat pertama sampai ayat 13 dengan judul adalah Pentakosta. Betul bahwa hari itu adalah hari di mana orang-orang banyak berkumpul di Yerusalem mempersembahkan ucapan syukur oleh karena masa panen yang mereka lewati. Sehingga betul pada kejadian itu banyak orang berkumpul dari berbagai tempat di Yerusalem. Nah, hari yang dinantikan oleh para murid sudah tiba. Itu adalah hari yang sangat istimewa. Seperti Loso katakan tadi, jalan-jalan di Yerusalem itu sempit. Kenapa? Karena dipenuhi oleh orang banyak. Banyak orang dari seluruh pelosok negeri datang, ya, bahkan dari luar Palestina datang untuk merayakan merayakan hari di mana mereka boleh menyatakan syukur oleh karena panen yang besar. Bahkan ada ratusan kilometer yang harus mereka lewati dengan berjalan kaki pada masa itu. Ya, hari ini kita akan kembali diingatkan. Apa sih yang Tuhan Yesus mau ingatkan di hari Pentakosta ini? Ya, ini adalah sebuah perayaan yang penuh sukacita dan suatu kesempatan yang baik. Ya, kalau hari itu dikerjakan oleh orang-orang Israel pada masa itu untuk mengunjungi teman atau kerabat yang ada di Yerusalem. Bagaimana dengan para murid ketika di sekitar mereka banyak orang sedang bersukacita merayakan hasil panen mereka? Nah, yang dilakukan oleh para murid adalah mereka berdoa di sebuah ruangan di Yerusalem. Kalau dihitung itu adalah hari yang ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kira-kira apa
yang terjadi ketika murid-murid ini sedang berdoa di ruangan di Yerusalem itu. Nah, Alkitab mencatat bahwa ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba kedengaran bunyi gemuruh seperti tiupan angin keras dan memenuhi ruang di mana mereka berdoa. Mereka menatap ke atas dan melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Apa itu? Ya, mereka melihat lidah-lidah api. Tetapi kepala mereka tidak terbakar. Ya. Kita akan lihat, Los akan bacakan terlebih dahulu di dalam pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka itu duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus hadir pada hari itu, di hari Pentakosta, hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, menyatakan dirinya melalui lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala para murid yang sedang berdoa pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan bahwa ada sebuah peristiwa yang sangat mengherankan. Kenapa? Mereka bisa berbicara dalam bahasa daripada orang-orang yang datang di Yerusalem pada waktu itu. Berbicara dengan bahasa yang tidak mereka pernah katakan sebelumnya. Ya, sehingga hal ini menjadi sebuah keheranan bagi orang-orang yang ada pada waktu itu. Tetapi murid percaya, murid-murid Tuhan Yesus yakin bahwa itulah hari di mana Tuhan Yesus mengenapi janjinya mengirim seorang penolong dan penghibur. Sebagaimana Yohanes katakan di dalam pasal yang ke-14 bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan seorang penolong dan penghibur yang akan menyertai para murid. Nah, ketika kejadian itu terjadi, maka bukan saja mereka berbicara atau berbahasa dalam bahasa yang lain, bukan sekedar itu. Tetapi kalian tahu, ada sebuah perubahan yang luar biasa. Kalau tadinya murid-murid itu mungkin dalam ketakutan, mungkin dalam kebimbangan, menantikan janji Tuhan mengirimkan seorang penolong yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, ada perubahan yang ajaib. Mereka berani bersaksi, bahkan di hadapan orang-orang pada waktu itu. Orang banyak mendengarkan mereka bicara. Bahkan di antaranya ada Petrus, Yohanes, Yakobus dan murid yang lain. Mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Sehingga ketika orang yang datang dari berbagai penjuru itu datang dan mendengar mereka bicara, mereka mengerti apa yang mereka bicarakan. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuat setiap murid berani bersaksi bagaimana Tuhan Yesus sudah mengerjakan karya keselamatan dalam hidup mereka. Nah, ketika itu juga Petrus mengambil kesempatan untuk menyaksikan kasih Tuhan. Dia menyampaikan bahwa Yesus yang sudah mati dan disalibkan dan bangkit bahkan naik ke surga, itu dia saksikan kepada orang banyak. Dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama menjemput murid-muridnya. Petrus yang dulunya seorang yang takut oleh karena dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, ketika itu menjadi seorang yang berani bersaksi. Dia yang dulunya sangat sedih karena menyangkal Tuhannya, tetapi hari itu dia berani menyaksikan bahwa Tuhan Yesus yang dia sembah adalah Tuhan yang setia, sahabat yang sejati, yang senantiasa menyertai kehidupannya. Nah, anak-anak, Petrus dengan berani menyaksikan akan Tuhan Yesus yang telah mati, disalib dan bangkit atas maut bahkan naik ke surga. Tuhan Yesus yang disaksikan kepada orang banyak adalah Tuhan yang sanggup mengampuni dosa-dosa mereka. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, maka setiap orang yang mendengar daripada khotbah ini disampaikan oleh Petrus
hatinya menjadi terbuka dan mereka mengakui segala dosa mereka, mereka mau bertobat, bahkan mau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah anak-anak, kalau misalnya lo tanya hari ini, apakah kira-kira Roh Kudus yang hari itu dicurahkan di hari Pentakosta, apakah ada sampai hari ini? Lose dengan yakin mengatakan betul, dia masih bekerja sampai hari ini karena dia dikirim untuk menolong, untuk menyertai setiap kita. Nah kalau begitu bagaimana saat ini kita sebagai anak Tuhan? Yakinilah. Nah Lose akan membacakan beberapa hal ya, bagaimana Roh Kudus itu dikirim oleh Tuhan untuk menjadi penolong bagi kita. Di dalam Kisah 1 ayat ke-8, itu dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus dikirim untuk menolong kita agar kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya. Lose akan bacakan ya di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat ke-8. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika dia mau terangkat ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kiranya hari ini kita juga sama seperti murid-murid pada waktu itu. Mereka diyakinkan bahwa mereka memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, bahkan menjadikan para murid sebagai saksi Tuhan. Sehingga mereka dengan berani mengabarkan kabar keselamatan. Juga hari ini kita diberikan sebuah kesempatan untuk diyakinkan Roh Kudus masih bekerja di hati kita. Ya, kalau kita mengerjakan sesuatu, kemudian ada seperti suara ya dalam hati kita yang mengingatkan bahwa itu adalah sebuah perbuatan atau mungkin sebuah perkataan atau mungkin sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lo yakin Roh Kudus juga bekerja dalam hati kita. Kenapa? Karena Tuhan telah menaruhkan firman-Nya dalam pikiran dan hati kita. Dan ketika ada sebuah peristiwa mengingatkan bagaimana kita bertindak dengan firman Tuhan, Roh Kudus akan mengatakannya kepada kita. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Ketika kita sanggup mengatakan dosa-dosa kita, bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya pada suatu masa kalian digerakkan untuk mengakui dosa kalian, kalian jangan keraskan hati. Kenapa? Roh Kudus mengerjakan hati kita. Nah hari ini juga kita percaya Roh Kudus yang diutus Tuhan di hari Pentakosta, dia juga akan menolong kita. Biarlah kita hari ini mau dengan berani menjadi saksi Tuhan. Nah, nanti kita juga katakan kepada Dino, bahwa Dino tidak perlu takut lagi. Sekalipun temannya, sahabatnya sudah pergi meninggalkan dia ke Papua. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Dino. Karena Tuhan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Hari ini juga kita boleh dikuatkan. Mungkin kita merasa takut untuk masa-masa pandemik ini. Mungkin kita merasa khawatir, tetapi yakin Roh Kudus akan membuat kita, akan menguatkan kita, bahkan mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikannya kepada kita. Jadi hari ini ingat bahwa Roh Kudus menyampaikan pekerjaannya di setiap hati kita. Marilah kita dengan berani bersaksi sama seperti murid-murid pada waktu itu. Mari kita akan berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mohon agar Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan menopang kita, akan menyertai kita, akan mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur di hari Pentakosta ini kami diyakinkan kembali bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau mengirim seorang penolong yang sejati, menolong kami, yang menghibur kami, yang akan menolong kami untuk kami boleh mengingat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami sebagai saksi Tuhan, sama seperti Roh Kudus yang mengurapi para murid. Kami juga yakin Roh Kudus yang sama juga mengurapi kami untuk kami berani bersaksi kepada banyak orang bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, apapun yang sedang kami gumuli saat ini,
apapun yang mungkin menjadi ketakutan bagi kami, kiranya Roh Kudus akan menopang dan menolong kami dan menguatkan kami dengan firman-Nya yang akan mengingatkan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Senangnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Kayaknya si Dino happy Ya dia. Yesus berikanlah Kita tanya, padaku kenapa dia happy ya? sukacita, Oh, sukacita. sukacita. Dino. Kakak, Kenapa kamu bahagia? karena Dino nggak sedih lagi walaupun Aliando udah pergi jauh ke Papua, tapi Dino tetap bersukacita. Puji Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, apa yang kamu pelajari Dino? Bahwa Tuhan Yesus menyertai Dino sepanjang waktu, baik dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus selalu menemani Dino, kakak. Wah, puji Tuhan. Benar Dino. Yes. Tuhan Yesus menyertai kita setiap waktu. Walaupun Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menjadi penghibur bagi kita semua. Karena itu kita tidak boleh sedih lagi ya Dino. Iya, kakak. Kakak mau ajak kita sama-sama mau belajar menghafalkan ayat hafalan kita pagi ini. Ayo buka Alkitabnya Dino. Oke, kakak. Anak-anak juga buka Alkitabnya ya. Ayat hafalan kita pagi ini dari Yohanes pasal 14 ayat 26. Tapi Dino, kakak mau kasih teman baru buat Dino. Hah? Jadi Dino tidak sendirian lagi. Kakak panggil ya teman-temannya ya. Oke, kakak. Ada Cece Maria. Cece Maria mana? Mana Cece? Halo, Ada Dino. Cece Oh, Regina. halo, Ada Cece Cece Gaila. Regina. Cece Gaila. Iya, Eh, Cecenya cantik-cantik Dino. Iya, kakak. Kenalan dulu lah, kenalkan nama kamu. Nama aku Dino, Cece. Nah, Cece, kita mau sama-sama ya menghafalkan ayat hafalan. Ayo Cece semua duduk, kita mau belajar sama-sama. Dino juga ikut belajar ya. Nanti kita hafalkan sambil bermain ya Cece. Nanti Lose akan hilangkan beberapa kata. Cece harus belajar mengingatnya ya. Teman-teman di rumah juga ikut bermain ya. Tapi kita baca bersama-sama dulu. Yohanes 14 ayat 26 dari Yohanes ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sekarang kakak mau hilangkan beberapa. Lihat baik-baik bagian mana yang akan kakak hilangkan ya. Anak-anak semua perhatikan ya. Nanti tebak katanya. Kata apa yang hilang? Apa ya yang hilang? Perhatikan baik-baik. Nah, kata apa yang hilang ya? Coba kakak-kakak baca dari atas sampai bawah. Tapi bagian yang kosong jangan salah ya. Harus disebut. Oke, ready? Apa tadi ya? Ayo. Masih ingat kan? Kakak mau tunjukin sekali lagi. Tada! Oke? Sudah? Oke, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dino, bener nggak? Yang dibaca Cece? Betul, kakak. Wah, hebat ya. Hebat. Gimana kalau satu kata lagi kita hilangkan? Hah? Satu lagi yang mana, kak? Gimana Cece setuju? Setuju ya, Cece-nya hebat. Dino jangan kalah juga ya. Iya, yang mana? Oh, yang ini ya? Iya, yang ini, yang ini. Oke, Dino Oke. udah tahu. Cece Dino udah dilihat, tahu. diperhatikan ya. Ayo Cece, semangat. Ayo dilihat. Kata apa ya? Oke, tutup. 1, 2,
3. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan mengutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hebat loh Dino cece-cecenya, Woi. karena cecenya hebat-hebat. Kakak mau kasih hadiah buat kalian semua. Dino juga dapat karena Asik. sudah tidak cengeng lagi dia, sudah gembira lagi. Semua akan kakak kasih hadiah. Dino Oke, dapat hadiah. Pertama kakak mau kasih buat Is. Dino dulu ya. Dino Nih, dapat buat hadiah. Dino. Senang. Terima kasih kakak. Wah, sama-sama. Buat Cece Maria. Thank you. Buat Cece Gaila. Buat Cece Regina. Oke, anak-anak yang di rumah jangan lupa hafalkan ayat hafalannya juga ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Masih ingat Losu kan? Udah lama ya kita nggak ketemu, tapi Losu hari ini sungguh senang sekali bisa ketemu anak-anak semua. Ya walaupun anak-anak di rumah, Losu di sini. Nah Losu mau kasih tahu anak-anak, tadi anak-anak ada lihat kan? Ada Losunya yang pakai topi tentang Pentakosta turunnya Roh Kudus. Nah sekarang Losu juga mau anak-anak ngerjakannya dari rumah. Tahu nggak bahannya apa-apa saja? Nah itu anak-anak bisa sediakan karton ya. Untuk talinya ini 2 warna ya. Warna apa aja kalau yang ada di rumah nggak apa-apa. Kalau Losu ini kebetulan ini warna merah 1, warna kehijauan 1. Nah, ini ukurannya, lebarnya Losu bikin 4, ya, yang ininya 4. Ya, terus panjangnya ini Losu bikin 50, karena Losu kepalanya agak besar kan, jadi Losu agak bikin panjangnya 50. Jadi kalau anak-anak, terserah anak-anak ya, seberapa besar kepala anak-anak bikin panjangnya seperti itu. Yang satu lagi ini lebih lebar. Ya, ukurannya Losu bikin yang di pinggirnya ini 5,5. Ya, yang lebarnya ini 5,5, panjangnya 45 cm ya. Nah, setelah itu Losu juga harus bikin yang lain-lainnya. Apa? Nah, tadi ini ada topinya ini kan. Ada gambar api-apinya ini. Ya, api Roh Kudus. Nah, untuk mengerjakan ini kita butuhkan karton warna merah, yang kuning, yang kecil, dan yang warna oranye. Kalau di rumah nggak punya, nggak apa-apa, gambar aja. Ya, gambarnya 1 yang besar, yang sedang, yang kecil. Terus diwarnai aja. Nggak perlu sampai harus pergi beli, ya mama beli. Nggak perlu. Kalian bisa kreatif, kalian gambar, kalian warnai, sudah itu baru kita gunting. Ya, nah setelah itu baru kita mulai kerja. Nah, untuk yang ini, kepalanya ini terlebih dahulu. Nah, Losu tunjukkan ya, yang ini kita letakkan. Ya, nah kita kasih lem. Ya, lemnya aja juga jangan terlalu banyak. Karena kalau kasih terlalu banyak lem, nanti dia jadi apa nih, banjir, terus basah kertasnya. Nah, lihat ya, Losu kasih lemnya yang di tengah aja, supaya dia jangan basah, terlalu basah. Ya, yang di tengah-tengahnya ini aja. Nah, terus nah, setelah itu baru Losu ambil yang panjang ini. Nah, Losu tekan aja di atasnya ya.
Nah, dia udah berbentuk kan? Udah berbentuk 2 garis. Setelah itu, nah anak-anak lihat ukuran di tengahnya yang mana? Oh di sini, dia gagakkan ya di tengah. Baru kamu mulai ambil tadi yang besar tadi saya bikin warna merah. Ya, nah saya kasih lem. Lemnya juga jangan kebanyakan. Kasih aja yang di tengah, di bawahnya dikit aja. Udah lihat sedikit aja kan? Nah, kamu tempelkan di tengah. Nah, udah ya dari tengah. Lanjutnya apa lagi? Yang warna oranye yang tadi Laus bikin. Nah, ini anak-anak kalau mau pakai gabus untuk bikin tebalnya juga nggak masalah. Tapi kalau mau tempel langsung gini aja juga nggak apa-apa ya. Lihat, Laus kasih lemnya juga sedikit aja. Lemnya yang di bawah aja ya. Begitu juga yang kuning, ini juga yang di bawahnya aja. Yang di atasnya nggak usah kasih lem. Teng, langsung punya topi udah selesai. Tinggal apanya lagi? Tinggal kita kasih karet. Ya, satu dipasang karet, satu ini tinggal dihektar. Minta papa atau mama yang bantu mengheter. Oke, selamat mencoba. Nanti kasih Laus lihat ya, mantap. Ya, anak-anak dikasih Tuhan, kiranya sukacita daripada Roh Kudus akan menopang kita sepanjang minggu ini. Minggu depan kita akan belajar lagi firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus diubahkan hidupnya oleh Roh Kudus sehingga melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kesediaan kalian. Selama hampir 2 bulan kita beribadah di ibadah online. Jangan lupa ya untuk senantiasa membaca saat teduh yang Laus kirimkan setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Laus Hana. Ya, langsung selfie. Laus tahu nggak kalau kita pakai topi kayak gini berarti apa? Kita mau merayakan ulang tahun. Iya, kita mau merayakan ulang tahun anak-anak di rumah dan juga para loseman yang berulang tahun di bulan Mei. Inilah teman-teman kita dan lause kita yang berulang tahun di bulan Mei. Ya, kita mau nyanyikan lagu Happy Birthday sekali lagi. Yuk kita nyanyikan. Ayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yuk tiup lilinnya, 1, 2, 3. Yeay. Nah sekarang Cece Regina mau berdoa untuk anak-anak dan loseman yang berulang tahun di rumah. Yuk Cece. Tuhan Yesus berkati lause-lause
dan teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Mei ini. Tuhan, berikan kesehatan dan umur panjang kepada mereka semua. Amin. Terima kasih Cece Regina. Yuk, Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman dan juga Lauseman yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati.